Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Sebelum kita memulai pelayanan kita sepanjang hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Renungan firman Tuhan kali ini diambil dari Mazmur 63 ayat 6 sampai dengan ayat ke-8. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, selamat pagi. Terima kasih untuk berkat penyertaan Tuhan sepanjang kami beristirahat malam tadi. Saat ini Tuhan, kami ingin bersaat teduh sejenak. Kami ingin merenungkan perkataan Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berikan kami hikmat sehingga kami bisa mengerti apa yang Tuhan katakan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik. Renungan pada pagi hari ini memiliki tema sendiri tetapi tidak sendirian. Nah, mari sama-sama kita buka bersama Mazmur 63 ayat 6 sampai 8. Begini bunyi firman Tuhan, "Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai." Seperti yang disampaikan tadi, tema pada pagi hari ini adalah sendiri namun tidak sendirian. Nah, Mazmur ini ditulis oleh Daud ya. Dan ayat yang kita renungkan pada pagi hari ini merupakan cuplikan dari puji-pujian yang dituliskan Daud kepada Tuhan. Mari kita lihat di ayat yang ke-6. Dikatakan di situ adalah lemak dan sumsum. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Daud memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Ya, sehingga dengan adanya hubungan yang baik itu dia mengatakan bahwa dia merasakan sukacita, dia merasakan hausnya, kehausan dia itu dipenuhi, kelaparan dia akan Tuhan dikenyangkan. Lemak dan sumsum pada saat itu merupakan bagian yang berharga dari hewan ya. Jadi kalau saat itu mempersembahkan korban bakaran berupa hewan, maka lemak dan sumsum ini bagian yang paling terbaik, paling berharga. Dan dikatakan bahwa Allah sangat menyukai bagian ini ya, lemak dan sumsum, dan orang berbondong-bondong akan mempersembahkan lemak dan sumsum ini kepada Allah. Sebagai wujud ini adalah hal yang terbaik, korban bakaran yang terbaik. Jadi ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah, kita akan dikenyangkan dengan lemak dan sumsum dari Allah. Artinya, Tuhan akan mengenyangkan kita dengan hal-hal yang terbaik menurut Dia yang Dia berikan kepada kita di dalam kehidupan kita hingga kita kenyang. Ya, saking kita kenyangnya, mungkin kita sudah tidak menginginkan hal yang lain lagi. Kita sudah tidak lapar dengan hal-hal yang lain lagi. Pesona hal-hal duniawi sudah tidak menarik diri kita sendiri. Ya, karena kita sudah mendapatkan hal yang berharga di dalam kehidupan kita. Nah, itulah yang diakui oleh Daud di dalam puji-pujian ini. Sehingga hal ini akan menimbulkan rasa syukur. Rasa syukur di dalam hati tidak boleh berhenti di situ saja, tetapi harus secara terang-terangan tersampaikan lewat puji-pujian. Ya, jadi lewat pujian dari dalam yang keluar dari dalam mulut kita, ya, itu membawa persembahan yang harum di mata Tuhan. Tidak hanya itu, rasa syukur kita melalui puji-pujian kita akan mendorong lewat tindakan kita, sehingga tindakan puji-pujian kita ini yaitu tindakan melakukan kebenaran, tindakan melakukan pelayanan kasih kepada orang lain. Kita menjadi rajin beribadah kepada Tuhan, misalnya mengambil bagian di dalam pelayanan di gereja misalnya. Sehingga dampak dari hubungan yang baik dengan Allah, kita dipuaskan, kita memberikan ucapan syukur,
dan membawa kepada tindakan yang benar di hadapan Allah. Lalu pada ayat ke-7 dan ke-8, kita akan melihat dahulu bagaimana situasi Daud pada saat itu. Daud saat itu berada di dalam masa-masa pelarian. Kita tahu bahwa Saul tidak menyukai Daud ya, sehingga Saul ingin membunuh Daud. Nah, untuk menyelamatkan diri maka Daud lari dari hadapan Saul. Kita bisa bayangkan ya, hidup di masa pelarian itu seperti apa. Mungkin Daud menghabiskan waktunya itu untuk berpikir dan mencari cara supaya hidupnya selamat dari hari demi hari. Mungkin Daud juga tidak bisa tidur dengan nyenyak, ya kan, karena memikirkan mungkin ketika dia lelah atau tidak berjaga, musuh akan datang, Saul akan datang untuk membunuh dia. Di tengah ketidakpastian itu, Saul merasa ya dia sendiri, ya. Dia kehilangan komunitasnya. Dulu dia mungkin beribadah ya, bersama-sama dengan saudara dia, bersama-sama dengan komunitas dia di bait Allah. Dia merasakan sukacita beribadah bersama. Tapi sekarang dia kehilangan itu di tengah kesendiriannya. Namun apa yang dilakukan Daud? Daud masih bisa mencatat puji-pujian kepada Allah. Artinya Daud mencoba menggantikan secara sejenak ya, kerinduan dia untuk beribadah bersama dengan orang-orang di bait Allah dengan memperbanyak berefleksi, memperbanyak memiliki saat teduh, saat pribadi dengan Allah. Maka dikatakan di situ setiap dia berpikir, maka Allah lah yang ada di benak dia. Setiap dia akan tidur, Allah lah yang ada di pikiran dia ya. Mungkin 1 jam memikirkan hal-hal rohani itu akan lebih bermanfaat daripada 1 jam untuk tidur. Daud merelakan masa-masa istirahat dia di malam hari dengan lebih banyak berdialog dengan Tuhan. Sehingga kerinduannya dia itu terpenuhi di situ. Dia tetap bisa menjaga hubungan dia yang baik kepada Allah di tengah keterasingan dia. Di sini kita bisa belajar ya melalui Daud. Allah mengizinkan kita belajar mengenai situasi Daud. Mungkin saat ini di tengah pandemi kita juga kehilangan masa-masa bersekutu dengan saudara kita, keluarga kita, beribadah bersama dengan saudara satu rohani ya di dalam gereja. Ibadah di gereja sudah terasa tidak sama seperti dulu. Kita kehilangan dan rindu masa-masa itu. Kita merasa sendiri. Tapi kita boleh bercontoh ya kepada Daud bahwa dia tetap menjaga hubungan dengan Allah dengan memperbanyak saat teduh dengan Allah. Nah, kita juga bisa melakukannya. Memperbanyak saat-saat pribadi kita dengan Allah. Setiap kita akan berpikir, kita percaya Allah hadir di dalam pikiran kita. Setiap kita mau tidur, setiap kita mau bekerja, setiap kita akan makan mungkin, setiap kita akan mendidik anak-anak kita, kita selalu menyertakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga hubungan kita dengan Allah tetap terjaga meskipun di tengah pandemi ini. Ya, sehingga meskipun kita sendirian, tetapi kita tidak merasa sendirian karena kita memiliki Allah dan hubungan yang baik dengan Allah. Nah, demikian Bapak Ibu, Saudara-saudari, renungan kita pada pagi hari ini. Semoga ini bisa menguatkan kita di tengah pandemi ini. Mari kita menutup di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk renungan pada pagi hari ini. Terima kasih di tengah keterbatasan kami di pandemi ini, tetapi kami tetap selalu diingatkan bahwa Tuhan adalah sentral di dalam kehidupan kami. Kami tidak ingin kehilangan persekutuan kami kepada Allah, bahkan Tuhan memberikan kami kesempatan lebih lagi untuk bisa bersekutu lebih dekat secara pribadi kepada Allah. Saat ini kami siap melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tidak lupa kami mengundang Allah, menyertakan Allah di dalam setiap pikiran dan tindakan kami. Ajarkan kami untuk tetap bersyukur apapun yang terjadi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Shalom, sampai bertemu kembali.